firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Kids Army for Jesus dengan tema hari ini Sports Day. Nah adik-adik, seperti yang kalian sudah lihat, barusan kakak habis main basket sama Riko. Kalau adik-adik di rumah suka olahraga apa? Apakah ada yang suka berenang, ada yang suka main bulu tangkis, ada yang suka bersepeda, atau yang lainnya? Ingat ya adik-adik ya, olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Jadi adik-adik harus sering berolahraga, bahkan yang sederhana seperti jalan kaki ataupun jogging itu bagus untuk kesehatan tubuh kita adik-adik. Nah adik-adik, selain kita harus sering berolahraga untuk meningkatkan kesehatan jasmani kita juga harus meningkatkan kesehatan rohani kita. Bagaimana caranya? Pastinya dengan sering memuji menyembah Tuhan, juga sering mendengar dan membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat sama-sama memuji menyembah Engkau, juga mendengarkan firman Engkau. Tuhan yang pimpin ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semua berjalan dengan baik dan kami dapat lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk Riko, kita ibadah. Shalom adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita mau meloncat, kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, nama Dia yang paling berkuasa di atas segalanya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Haleluya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, siapa yang bersuka cita hari ini lambaikan tangannya? Yuk beritahukan kepada kakak adik, papa mama yang ada di sebelahmu, kita bilang Tuhan itu besar, sebab Dia maha besar.
Dan hari ini kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Are you ready? Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita pujikan lebih semangat lagi, oke? Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bilang kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Hari-hari ini hanya Tuhan Yesus yang menjadi harapan kita. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini. Katakan harapanku. Harapanku hanya ada di dalam satu nama. Pertolonganku hanya ada di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Mari adik-adik dari awal kita katakan. Harapanku hanya ada di dalam satu nama.
nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib yang berkuasa. Satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, satu nama yang olehnya kita bisa berharap dan olehnya kita bisa beroleh keselamatan. Namanya Yesus. Mari adik-adik angkat suaramu, kita katakan nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Panggil namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa, nama yang ajaib dan berkuasa, nama yang ajaib dan berkuasa. Mari sembahnya Allah yang ajaib, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur, kami bersyukur ya Tuhan buat nama yang luar biasa, nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini hilang dan vaksin di Indonesia agar bermanfaat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di Indonesia yang dicintai Tuhan Yesus, disembuhin Tuhan Yesus, dilindungi Tuhan Yesus, dan dikasih kesehatan bagi kami semua. Hanya ini doa kami. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, kita harus senantiasa luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, memuji Tuhan, menari bersama, berdoa bersama. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kenapa kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan? Nah, kakak mau kasih ilustrasi ya. Adik-adik, ini gelas. Gelas kita pakai untuk minum. Dari awalnya, gelas ini diciptakan atau dibuat untuk membantu kita bisa minum. Nah, kalau ini diisi dengan air, barulah berfungsi. Kalau tidak pernah diisi dengan air, tidak berfungsi sebagai gelas. Kalau ini diisi dengan air biasa, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ini diisi dengan air khusus, coba perhatikan. Coba perhatikan warnanya. Yang tadi awalnya kusam, sekarang lebih cerah, lebih berwarna, lebih menarik. Ya kan? Nah, demikian juga kita. Kita diciptakan Tuhan dari awalnya ada satu tujuan. Karena itu kita harus senantiasa diisi, dan diisi. Kalau gelas diisi dengan air, kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita diisi dengan hal-hal biasa seperti apa yang di dunia ini, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, kita akan jadi luar biasa. Oke? Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara Tuhan, mampukan kami mengerti dan memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Demikian kami serahkan Tuhan, doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah bertahun-tahun lamanya dalam perbudakan, kesulitan, dan pengembaraan yang lama, akhirnya tiba saatnya bagi Israel untuk mengambil alih tanah perjanjian Kanaan. Tuhan membangkitkan Yosua untuk memimpin upaya tersebut. Dia berkata kepada Yosua, "Jagalah hati dan pikiranmu kepadaku, dan kamu akan berhasil dan mewarisi negeri ini." Yosua mengambil kekuatan dalam firman Tuhan dan bersiap untuk berperang melawan musuh. Yang menjadi kendala pertamanya adalah kota Yeriko, di mana orang-orang di dalamnya sangat menakutkan. Yosua mengirim 2 orang dalam misi rahasia untuk memata-matai mereka. Dalam perjalanan mereka melalui kota, mata-mata bertemu dengan Rahab dan meminta dia untuk menginap.
Rahab segera mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Israel dan cerita muncul di benaknya tentang hal-hal kuat yang telah dilakukan Tuhan untuk menjaga mereka sebagai suatu bangsa. Dia takut akan Israel dan dia takut akan Tuhan mereka. Dia memohon kepada mata-mata itu, "Jika kamu menyelamatkan nyawaku dan nyawa keluargaku, aku akan menyembunyikanmu dan melindungimu." Demikian permintaan Rahab. Di sisi lain, ternyata raja telah mengetahui adanya mata-mata itu. Dan ketika Rahab mendengar tentara raja datang untuk mencari dan menangkap mata-mata Israel itu, dia bergegas membawa mereka ke atap rumahnya. Mata-mata itu kemudian bersembunyi di atap rumah di bawah batang rami. Ketika sampai di rumah Rahab, para prajurit kerajaan menginterogasi Rahab. "Di mana kedua mata-mata itu?" Meskipun sangat takut, dia dengan tenang menjawab, "Orang-orang itu memang datang kepada saya, tetapi tepat sebelum Anda menutup gerbang, mereka meninggalkan kota dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Sebaiknya buru-buru kejar mereka sebelum mereka pergi jauh." Tentara-tentara itu percaya kepada Rahab bahwa mata-mata sudah pergi. Kemudian para prajurit dengan cepat segera pergi untuk mengejar mereka. Setelah prajurit tentara raja pergi, Rahab segera menemui para pengintai dan dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya para tentara itu tidak menemukanmu. Bersembunyilah selama 3 hari di sana, sampai tentara-tentara itu pulang. Barulah kamu melanjutkan perjalananmu." Karena Rahab, mata-mata itu terbebas dari tangan musuh mereka, yaitu para tentara raja. Mereka berterima kasih padanya atas tindakannya yang berani dan bersumpah untuk menepati janji mereka bahwa mereka akan menyelamatkan nyawanya dan nyawa keluarganya ketika nanti tentara Israel kembali untuk menghancurkan Yeriko. Kemudian Rahab melemparkan tali dari jendela untuk digunakan para pengintai turun dan melarikan diri ke arah bukit. Saat mereka menuruni tali, mata-mata memerintahkan Rahab, "Ketika kami kembali untuk menyerang kota ini, ikat tali merah yang sama ini di jendelamu dan kumpulkan seluruh keluargamu di dalam rumahmu, dan kamu semua akan aman dari bahaya." Dengan penuh percaya pada kata-kata mereka, dia menjawab, "Saya akan melakukan persis seperti yang Anda katakan." Ketika mata-mata itu kembali ke perkemahan, mereka memberitahu Yosua semua yang telah mereka lihat dan dengar, dan bagaimana seluruh tanah Kanaan diliputi ketakutan karena Israel. Mereka memberitahu juga kepadanya tentang keberanian besar Rahab, bagaimana dia telah mengubah kesetiaannya, yakni berpaling dari negaranya sendiri, serta dari dewa-dewa palsu, dan menuju belas kasihan Allah Israel, dan menjadi setia kepada bangsa pilihan Allah. Akhirnya dengan percaya diri, Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, di mana dia dengan hati-hati mengikuti pertempuran sesuai dengan rencana Tuhan, dan tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Yosua dan anak buahnya menyerbu kota dan menghancurkan setiap jiwa yang hidup di dalamnya kecuali Rahab, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, dan juga saudaranya perempuan. Mereka diselamatkan karena dia percaya Tuhan dan melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya. Bagi Rahab, itu adalah awal dari hubungan baru dengan Tuhan dan umatnya. Selama bertahun-tahun yang akan datang, dia akan diakui sebagai pahlawan iman yang hebat. Dia juga menjadi leluhur langsung Raja Daud yang agung dan bagian dari garis keluarga penguasa terbesar, Raja segala raja, Yesus Sang Mesias. Adik-adik, ada beberapa hal yang kita bisa teladani dari kisah Rahab tadi. Yang pertama, Rahab diselamatkan karena imannya. Ini berarti Rahab mempunyai iman yang sangat besar. Rahab mengakui kebesaran Allah bangsa Israel dan dia juga takut akan Allah. Kenapa bisa demikian? Sebelumnya, Rahab telah mendengar bahwa Allah bangsa Israel membuat laut Teberau menjadi kering pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian dia juga mendengar bahwa bangsa Israel berhasil mengalahkan raja-raja orang Amori dengan pimpinan Tuhan. Ini yang membuat Rahab menjadi gentar.
Ini juga yang membuat Rahab berpaling dari bangsanya sendiri dan juga berpaling dari dewa-dewa yang disembahnya. Yang kedua, iman Rahab ditunjukkan dengan aksi nyata. Apa aksi Rahab? Yang pertama, pada saat para pengintai datang ke rumahnya, Rahab menyambut dan menerimanya. Bahkan mereka sempat menginap di rumah Rahab. Ketika raja mendengar bahwa ada pengintai datang ke rumahnya, dia menyembunyikan pengintai itu di atap rumahnya. Kemudian pada saat tentara raja datang, dia rela berbohong kepada tentara utusan raja tersebut. Dan setelah tentara utusan raja pergi, dia menolong para pengintai untuk kabur. Ini sangat berisiko. Kenapa? Jika bangsa Israel datang menyerang, kemudian kalah, apa yang akan terjadi? Pasti Rahab akan dihukum berat. Tetapi imannya berkata lain, bahwa dia mengakui bahwa bangsa Israel akan menang. Dan pada akhirnya, bangsa Israel yang menang. Yang ketiga, Rahab tidak egois. Pada saat dia meminta tolong kepada para pengintai, dia meminta tolong untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk saudaranya laki-laki, dan untuk saudaranya perempuan juga. Jadi, keluarganya dia pikirkan juga, tidak hanya dirinya sendiri. Inilah yang patut kita teladani dari Rahab. Mana dengan kita adik-adik? Apakah kita mempunyai iman sebesar iman yang dipunyai Rahab? Dan apakah kita sudah menunjukkan iman kita dengan aksi nyata? Apa yang sudah kita buat? Dan apakah kita juga tidak egois? Kita mau memikirkan saudara-saudara kita, orang-orang kita, dan orang-orang lain untuk membawanya juga kepada Tuhan? Kalau belum, saatnya kita mulai dari saat ini. Jangan tunda lagi. Adik-adik, mari kita buka ayat hafalan kita hari ini. Efesus 2 ayat 8-9. Mari kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami tidak hanya beriman, tetapi juga bisa melakukan aksi nyata sebagaimana Rahab. Kami tidak bisa melakukannya sendiri Tuhan, kami butuh penyertaan Roh Kudus dalam aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, kami serahkan doa kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik, angkat tangan adik-adik, dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to Sports Day. Siapa di sini yang rajin berolahraga? Benar adik-adik, supaya badan kita kuat, badan kita tetap sehat, kita harus rajin berolahraga. Nah, hari ini kakak akan ajarkan kepada kalian cara berolahraga, cara stretching yang mudah, sederhana, dan singkat. Kalian bisa lakukannya mungkin saat break time ketika lagi school online, karena ini cukup dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit. So, are you ready guys? Siap-siap ya. Letakkan tangan kalian pada pinggang kalian, lalu kita akan menggerakkan kepala kita ke depan 5 detik, ke belakang 5 detik. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke kiri 5 detik, ke kanan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan menggerakkan tangan kita ke atas selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke kiri 5 detik, ke kanan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan menggerakkan lengan kita ke kiri 5 detik, ke kanan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik-adik, kalian bisa melakukannya seperti ini 2-3 kali set. So, gampang banget kan? Selamat mencoba, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selalu patuhi peraturan lalu lintas ya. Begitu juga dengan kita, selalu mau taat kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat videonya. I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. In the morning, I see the sun is shining. I hear your promise to me, and it keeps repeating. And when the world knocks me down, they say I'm not good enough. I put my chin up and say, I come in the name of the mighty Lord. I will never be alone. Won't let Goliath stop my road. Till my giants die. But I come in the name of the mighty Lord. You never doubt, you never stop. You make me stand up and walk. You know I follow your ways till the end of my days. You never doubt, you never stop. You make me stand up and walk. You know I follow you, 'cause I come in the name of the mighty Lord. Oh, I will never be alone. Won't let Goliath stop my road. I will tell my giants that I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. I come in the name of the mighty Lord. I come. I come in the name of the mighty Lord. Oh, oh. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. That's your promise, that's your promise. And I'll never let you go. Let's explore to the world of imagination. Wah, pasti seru ya adik-adik jika kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa. Nah, adik-adik juga mau mendengar cerita-cerita yang seru. Yuk ikutan kita di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 19 September 2021 dengan tema Once Upon a Time. So, see you kids!